Lupakan sejenak tentang Real Madrid yang sibuk berpesta setelah kedatangan Mbappe. Lupakan juga Manchester City yang selalu punya uang tak terbatas. Di London Utara, sebuah rencana besar sedang disusun dalam diam. Tanpa banyak sorotan media, tanpa drama, tapi bisa mengubah arah perebutan gelar musim depan. Inilah kisah Arsenal, tim yang pelan tapi pasti berubah dari penyaris juara, menjadi calon monster baru di Premier League. Mikel Arteta, pelatih yang pernah diragukan karena hanya jadi asisten Guardiola, kini menjelma sebagai arsitek masa depan The Gunners. Ia tahu betul, skuadnya sudah kuat, tapi belum cukup untuk menjadi Raja Inggris. Maka musim panas ini, ia meminta satu hal kepada manajemen, berikan saya pemain-pemain dengan mental juara. Dan di balik layar, Arsenal mulai bergerak. Nama pertama yang mencuat bukan pemain mahal, tapi justru seseorang yang nyaris tak dilirik oleh rival-rival besar, Martin Zubimendi, gelandang bertahan Real Sociedad yang selama ini tampil konsisten di La Liga. Pemain asal Spanyol ini bukan tipikal gelandang yang gemar show off. Tapi bagi Arteta, Zubimendi adalah kepingan yang hilang. Seorang pemecah serangan lawan, pembaca permainan, dan pemain yang bisa membuat Declan Rice lebih leluasa naik menyerang. Negosiasi dengan Real Sociedad berlangsung cepat. Arsenal mengaktifkan klausul pelepasan senilai 51 juta pound sterling. Tak ada drama. Tak ada tarik ulur. Dan pada pertengahan Juni 2025, Zubimendi terlihat mendarat di London untuk tes medis. Ia siap menjadi bagian dari revolusi lini tengah Arsenal yang musim lalu sempat kewalahan ketika Partey dan Jorginho absen. Namun, Arteta tahu bahwa satu gelandang belum cukup. Arsenal butuh penyerang haus gol. Seorang predator di kotak penalti. Gabriel Jesus kerap cedera, Nketiah belum konsisten, dan Havertz bukan tipikal finisher murni. Maka muncul nama Benjamin Sesko, striker muda asal Slovenia yang musim lalu mencetak 18 gol untuk RB Leipzig. Arsenal bergerak cepat, tapi sang pemain memilih bertahan satu musim lagi di Bundesliga. Tak menyerah, Arsenal mengalihkan perhatian ke nama-nama lain, Victor Gyökeres, striker ganas dari Sporting Lisbon yang mencetak 30 gol musim lalu. Lalu ada Dusan Vlahovic dari Juventus, target lama yang kabarnya bisa dilepas jika tawaran melebihi 70 juta euro. Namun, satu nama yang paling mengejutkan adalah Kenan Yildiz. Wonderkid milik Juventus yang musim lalu mencuri perhatian saat dipercaya di tim utama. Arsenal mengirim pengamat ke beberapa pertandingan timnas Turki, dan Arteta dilaporkan jatuh hati pada gaya main Yildiz yang fleksibel, berani duel, dan punya naluri menyerang. Arteta bukan hanya ingin pemain jadi, tapi juga generasi masa depan. Pemain yang bisa berkembang dalam sistemnya. Yildiz baru 19 tahun, tapi bisa bermain sebagai gelandang serang, winger kiri, bahkan second striker. Jika negosiasi ini berhasil, Arsenal akan mendapatkan mutiara langka. Tapi tak hanya soal beli pemain. Arsenal juga sedang melakukan pembersihan besar-besaran. Thomas Partey hampir pasti dilepas. Masalah cedera dan usia membuat kontribusinya tak lagi maksimal. Klub-klub Arab Saudi dan Juventus sudah menyatakan minat. Kieran Tierney, yang sempat dipinjamkan ke Real Sociedad, juga akan dilepas secara permanen. Arteta lebih mempercayai Alexander Zinchenko dan Takehiro Tomiyasu di sisi kiri. Yang lebih emosional tentu kabar bahwa Emile Smith-Rowe akan dijual. Pemain jebolan Akademi Haaland ini pernah jadi idola publik Emirates. Tapi cedera, dan kalah bersaing dengan Martinelli dan Havertz, membuat menit bermainnya makin minim. Arsenal siap melepas Smith-Rowe jika ada tawaran di atas 30 juta pound. Sementara itu, Nuno Tavares, Sambi Lokonga, Reiss Nelson, dan Cedric Soares semuanya masuk daftar jual. Arteta ingin skuad ramping dan kompetitif. Tak ada lagi ruang untuk pemain yang tak bisa bersaing. Di sisi pertahanan, kabar mengejutkan datang dari potensi perekrutan Riccardo Calafiori dari Bologna. Bek muda Italia itu tampil memukau di Euro 2024 dan langsung menarik perhatian. Arsenal bersaing dengan Chelsea dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangannya. Bila sukses, Calafiori akan jadi tandem masa depan untuk William Saliba dan bisa menggantikan peran Gabriel Magalhaes jika terjadi penjualan besar. Dengan banyak nama masuk dan keluar, formasi Arsenal musim depan diprediksi akan mengalami evolusi. Jika Zubimendi bergabung, maka trio lini tengah ideal adalah Zubimendi, Rice, dan De Gea. Di depan, Martinelli dan Saka tetap jadi andalan, sementara posisi striker akan ditentukan oleh siapa yang berhasil direkrut musim panas ini. Sementara di lini belakang, Saliba dan Gabriel kemungkinan tetap jadi pilihan utama,
Tapi rotasi dengan Calafiori dan Tomiyasu bisa menjadi pembeda di laga-laga berat. Pergerakan ini tentu tak luput dari sorotan media Inggris. Daily Mail menyebut Arsenal sebagai tim paling cerdas di bursa transfer. Mereka tidak menghambur-hamburkan uang seperti Chelsea, tapi selalu memilih pemain yang sesuai sistem. Bahkan Sky Sports menilai Arteta telah menyempurnakan proyek yang dimulai sejak 2020. Para fan juga menyambut positif. Forum-forum Arsenal di Reddit dan X, Twitter, penuh dengan analisis tentang siapa striker yang paling cocok. Šeško? Gyökeres? Atau Vlahovic? Bahkan ada yang menyarankan Arsenal untuk sekalian merekrut backup untuk Bukayo Saka, yang musim lalu terlalu diforsir. Namun, rival mereka pun tak tinggal diam. Tottenham, dengan pelatih baru, sedang merombak skuad. Chelsea sibuk belanja muda. Manchester United, meski kacau, sedang berburu striker baru. Sementara Liverpool dengan pelatih anyar Arne Slot mulai membentuk identitas baru. Arsenal tahu, musim depan tak akan mudah. Mereka sudah 2 kali berlari kencang di awal musim, tapi tumbang di bulan-bulan terakhir. Musim depan, tak boleh ada jatuh lagi. Gelar harus jadi milik mereka, atau proyek ini akan dianggap gagal total. Dan itulah sebabnya, diam-diam, Arsenal membangun tim dengan presisi. Tidak gegabah. Tidak silau bintang. Tapi penuh perhitungan. Seperti kata Arteta dalam salah satu wawancara. Kami tidak akan membeli untuk terlihat hebat di atas kertas. Kami membeli untuk menang di lapangan. Dan musim ini, mungkin, hanya mungkin, Arsenal tak lagi jadi penantang. Tapi benar-benar siap menjadi juara. Anak-anak muda dari London Utara ini sudah melalui proses yang panjang. Mereka pernah dipermalukan. Pernah diremehkan. Pernah disebut tim bocah. Tapi sekarang, mereka dewasa. Mereka lapar. Dan mereka tenang. Arsenal tidak perlu berteriak. Mereka cukup bekerja. Karena dalam diam, mereka sedang membangun sesuatu yang besar. Sangat besar. Anjing yang menggonggong tak selalu menggigit. Tapi singa yang diam bisa menerkam dengan mematikan. Arsenal sedang diam. Tapi siap menerkam.